Emang dibuang kamu itu ya berarti ya? Bukan dibuang sih, membuang diri. Membuang diri ya jangan-jangan. Banyak fans-fans cewek apalagi anak perempuan sekarang Maulana. Halo teman-teman sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kesehatan mental di usia remaja, apalagi saat ini di tengah-tengah pandemi. Obrolan kita kali ini tuh kita angkat topik ini karena dari berita ini ada disebutkan ada 4 anak sekolah bunuh diri karena diduga stres selama sekolah online. Aduh, gara-gara sekolah online mereka stres sampai akhirnya melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kok bisa? Untuk obrolin masalah ini ya lebih baik ngobrolnya sama yang usianya seperti anak sekolah. Karena usianya tamu saya ini masih 18 tahun. Nah, bagi Anda pasti sudah kenal nih karena suaranya enak. Saya senang. Ada satu judul lagu yang paling saya senang itu judulnya adalah Ayah. Nah, ini sudah hadir ada Maulana. Halo, Maulana di sini. Selamat pagi, Dokter. Maulana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Tahan dulu. Oke. Sebelum kita ngobrol lanjut, saya mau ingatkan buat teman-teman sehat untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen yang menarik ya. Karena nanti setiap komen-komen yang menarik yang akan kita pilih akan kita berikan hadiah-hadiah. Nah, Oke, jadi ya jangan lupa komen yang menarik ya. Nah, dan juga buat fans-fansnya Maulana itu juga bisa ikutin karena nanti di sini Instagramnya, IG-nya Maulana juga kita akan tag di sini juga ya. Nah, kita ini kan mau ngobrolin tentang kesehatan mental. Iya. Maulana ini sekarang kan umurnya 18 tahun, betul ya? Betul. 18 tahun. Pertama kali masuk karir di dunia musik. Artinya kalau pertama kali nyanyi kamu tuh kapan? Pertama kali nyanyi umur 8 tahun, sekitar tahun 2011 lah. Itu 2011 kali. Iya 2011. 8 tahun. Umur 8 tahun. Itu saya udah nyanyi panggungan gitu kayak ada hajatan, saya nyanyi hajatan. Oh. Rame-rame gitu saya nyanyi, gitu-gitu. Itu orang tua kamu yang ngarahin? Kalau awalnya sih aku kan emang suka nyanyi kan. Heeh. Nah, tapi karena orang tua tahu aku suka nyanyi, Ya. jadi sama orang tua tuh diajakin gitu, ayo coba nyanyi di panggung. Sampai akhirnya udah lama dari situ, abangku kan kebetulan bisa bikin lagu gitu. Jadi abangku bikin lagu yang di luar lagu cinta gitu, lagu tentang cinta, dan disuruh aku yang nyanyiin. Gitu. Terus berlanjutlah terus sampai ke industri rekaman. Iya, ke industri rekaman. Sebenarnya kalau untuk rekaman sendiri saya udah dari tahun 2014 tuh saya udah mulai rekaman. Cuman kalau untuk udah masuk ke industri itu 2016 lah, 2016. Wow, luar biasa ya. Berarti dari umur 8 tahun sampai sekarang berarti udah 10 tahun ya Iya. menggeluti dunia musik. Seneng, emang hobi nyanyi berarti? Hobi banget, parah, seneng banget. Parah ya. Nyanyi, main gitar. Ini udah kelihatan saya kalau dari model-model kamu ini pasti banyak fans-fans cewek apalagi anak perempuan sekarang. Maulana. Ya kan, nah itu kalau dalam dunia nyanyi ya kan 10 tahun itu kamu merantau. Kalau untuk merantau sendiri sih udah ini tahun ketiga sih, baru 3 tahun. 3 tahun ini merantau. Aslinya dari Aslinya dari Lampung. Dari Lampung. Dulu saya itu merantau sama abang saya. Oh, berdua. Karena dulu saya punya band. Namanya Launis Band. Lagunya lagu Ayah itu tadi. Oh, itu masih sama band. 2017 lah itu masih nge-band. Nah, sampai akhirnya tahun 2018 awal itu saya ke Jakarta sendiri. Karena solo karir. Solo karir karena abang saya mungkin lebih memilih di Lampung aja. Akhirnya saya ke Jakarta sendiri dan ya akhirnya sampai sekarang merantau sendiri. Nih, kebanyakan tipikal penyanyi begitu ya. Mungkin sih. Awalnya boyband, terus akhirnya solo. Ya gitu. Iya, saya dulu juga gitu. Waktu muda, waktu saya masih sekolah, itu masih zaman-zaman SMP SMA itu, Maulana saya juga boyband. Kalau nakal bareng-bareng sama teman-teman gitu. Ya kan, kalau sekarang nakalnya sendirian. Itu bad boy, Pak Dokter, bukan boyband. Kalau boyband mah nyanyi. Beda ya. Iya beda.
Oh berarti kamu merantaunya itu baru setahun ya? Baru Ini tahun ketiga. tahun 2 ketiga, tahun. 3 tahun merantau sendirian. Nah selama 3 tahun merantau ini kaitannya dengan kesehatan mental. Karena kan yang diberitakan itu kan sampai ada anak sekolah bunuh diri Mm-mm. gara-gara stres sekolah online. Artinya di berita itu disebutkan bahwa anak ini sudah terlalu lama nggak ketemu dengan teman, nggak ada apa ya interaksi langsung lah gitu. Jadi hanya interaksi lewat online itu membuat dia stres, bahkan sampai melakukan tindakan bunuh diri. Lah kamu 3 tahun merantau, Iya. itu interaksi atau hubungan, maksudnya ketemu langsung sama orang tua kamu itu tiap bulan atau Setahun sekali. setahun Setahun sekali? sekali. Emang dibuang kamu itu ya berarti ya? Bukan dibuang, membuang diri. Buang diri ya jangan-jangan. Oh setahun sekali? Setahun sekali setiap lebaran. Setiap lebaran? Dan tahun-tahun ini kan lebaran nggak bisa pulang ya gara-gara pandemi ini ya. Ini Oke. pandemi juga rese banget sih, makanya kalau lebaran tahun ini saya nggak pulang tuh rasanya juga sakit banget sih, kayak wah gila aja biasanya bisa. Oh, gitu bentar ketemu lagi orang keluar tua pas judul nih ya. lebaran. Sakit gara-gara pandemi nih ya. Itu dia, doakan aja. Ya kan? Oh, jadi setahun sekali kamu itu pulang, ya kan? Selebihnya ya mungkin banyak kesibukan ya. Iya. Karena pasti banyak jadwal manggung di mana-mana, kecuali pas pandemi ini Pas pandemi ini juga ada beberapa titik yang akhirnya di cancel. di cancel ya. Iya. Waduh, banyak fans yang kecewa berarti ya. Iya, enggak, bukan cuma 1 2 ya, banyak bener kata tuh. Iya. Banyak yang kecewa. Nah, kalau misalnya kamu setahun sekali ketemu sama orang tua kamu, artinya komunikasi lah secara, bukan komunikasi secara via telepon atau apapun ya, artinya ketemu tatap muka langsung, itu jujur emang nggak kangen? Kangen banget dokter. Sekarang aja saya lagi ngerasain kangen-kangennya gitu. Eh, terlebih lagi kalau untuk tahun ini, tahun 2020 ini pas ada pandemi ini, bersyukurnya saya lingkungan saya lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. Karena 2 tahun yang lalu saya itu benar-benar sendiri, nggak ada temen satu kamar, dan tempat saya main itu cuma di kantor saya doang. Tempat Nggak ada. rekaman gitu ya. Nggak ada temen deket yang bisa saya ajak ngobrol, bisa saya ajak ketawa-ketawaan setiap hari, itu nggak ada. Stres nggak? Wah parah. Dulu dokter saya pas baru jalan solo karir itu yang namanya kita keluar dari suatu band, itu solo karir pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Apalagi saya dulu mungkin masih labil-labilnya dan masih mikirin banget omongan orang gitu ya. 3 tahun lalu umur 15-an berarti. Oke. Itu saya 1 minggu itu setiap malam nangis terus dok. Oh. Gara-gara saya kayak kok jadi kayak gini gitu hidup saya. Mungkin juga kaget juga ya, biasanya mungkin saya juga terlalu congkak, terlalu sombong ya dulu. Maksudnya terlalu sering dipuji. Sombong amat gitu berarti ya. Dia terlalu banyak dipuji sampai akhirnya hal itu balik gitu kan. Orang-orang jadi ngebenci saya gara-gara langkah yang saya ambil gitu. Makanya dari situ saya pernah 1 minggu full tuh saya setiap malam nangis terus. Terus apa yang membuat kamu akhirnya bisa melalui itu semua? Akhirnya saya ngerokok dok. Oke. Akhirnya saya ngerokok. Tadinya nggak ngerokok? Tadinya nggak ngerokok saya. Akhirnya larinya ke rokok. Iya. Dan sedikit terobati, dan itu hal negatif kan. Karena saya nggak nemuin hal positifnya gitu. Kayak mungkin sih kalau emang banyak, kalau di agama saya gitu Islam kan pasti disuruh sholat lah. Saya sholat, setelah sholat emang oke, sedikit tenang. Tapi nggak lama kemudian itu pikiran itu ada lagi gitu. Muncul lagi. Muncul Itu lagi. tuh mental. Itu mental. Dan saya dulu dok, karena 2 tahun itu sendiri, kadang saya tuh kalau malam sering kayak ngobrol sama diri sendiri gitu, tapi bukan dalam hati, kayak ngomong gitu. Oke. Ngomong tapi jawab sendiri. Itu bahaya loh itu. Untung sekarang udah ada lingkungan Sekarang udah ada lingkungan baru. Saya di kantor saya rame. Terus saya juga tinggal ada temen satu kamar, jadi ada ngobrol lebih asik lah, lebih sering ketawa-ketawa gitu. Tapi dulu lebih beratnya saya di depan kamera, di depan apapun saya harus nutupin itu semua. Jadi ya nggak ada yang tahu dulu belakang saya gimana gitu. Sampai ya, makanya saya bersyukur banget 2020 ini saya punya lingkungan baru, teman-teman yang asik, teman-teman yang bisa saya ajak tukar pikiran gitu. Dan kalau 2 tahun yang lalu sih lebih enaknya saya untuk pulang kampung, untuk ketemu bapak ibu tuh lebih gampang gitu. Dan sekarang 2020 meskipun karena ada pandemi,
Jadi saya nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu orang tua, tapi bersyukurnya saya punya lingkungan yang baik gitu, punya teman-teman yang bisa mendukung saya, ngajakin saya tukar pikiran, ngobrol, ketawa terus tiap hari gitu. Jadi ya lebih mending lah tahun ini. Wah, itu kamu patut bersyukur alhamdulillah ya. Iya. Karena ini juga pesan yang baik buat teman-teman OKB bahwa memang gangguan mental itu pasti pernah dialami oleh setiap orang. Artinya orang bisa mengalami yang namanya tekanan batin lah. Betul. Ya kan, atas semua peristiwa, karena setiap pilihan hidup yang kita ambil itu nggak ada yang mudah. Setiap pilihan mau bersolo karir juga pastinya susah, dengan pilihan grup band tadi juga ya pastinya susah ya kan, karena apapun pasti susah, tapi apapun yang kita jalani dengan baik, dan ketika kamu ketemu lingkungan yang tepat. Iya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kadang banyak yang tanya gitu, kenapa kok orang kok bisa sampai bunuh diri orang saya melakukan hal itu ya kan. Nah, itu seperti yang tadi Lana ceritakan sebenarnya. Dok, berarti kalau orang udah ada kepikiran untuk bunuh diri tapi nggak jadi, itu termasuk gangguan mental juga? Gangguan seperti yang kamu tadi bilang, kamu sempat bicara sendiri ya, itu menurut saya itu sudah batas yang alhamdulillahnya kamu bisa melewati itu, dan ketemu teman yang karena kuncinya adalah pertemanan gitu loh. Pertemanan itu penting. Kalau saya sering kali bilang tuh, teman tuh kayak filosofi kita pelihara kuku ya kan. Namanya teman itu pasti ada gesekannya, pasti ada julidnya, pasti ada nggak senengnya lah gitu ya. Tetapi seperti kuku tadi, ketika kuku itu panjang, yang kamu potong kukunya bukan jarinya. Jadi yang dipotong tuh kadang ego kita, bukan persahabatannya. Gitu. Ini penting pesan buat teman-teman yang usia muda ya, karena di usia muda, apalagi kamu tadi berarti 3 tahun yang lalu ketika memutuskan untuk sendiri ya kan, hijrah atau merantau, itu kan umur segitu kamu bisa mengalami gangguan seperti itu tadi, tapi ya alhamdulillah ketika kamu menemukan lingkungan yang tepat ya kan, karena punya niat itu udah gangguan gitu loh, walaupun nggak jadi. Ya kan. Nah, beruntungnya ada orang-orang di sekitar, bahkan di Amerika itu ada jembatan yang terkenal panjang yang sering kali di TV San Francisco. Yang warna merah. Warna merah itu. Itu kan jembatan itu sering dipakai untuk orang bunuh diri. Nah, di Amerika untuk menurunkan angka bunuh diri menggunakan jembatan itu disediakan ada telepon umum. Ada telepon umum, tapi telepon umum ditulisin gini, digunakan hanya untuk orang yang mau bunuh diri. Jadi orang yang mau bunuh diri sebelum dia lompat itu bisa menggunakan fasilitas telepon itu untuk telepon kepada satu orang terserah siapa. Dan ternyata itu mengurangi angka bunuh diri. Berarti itu untuk seumpama kayak, bener sih kalau orang mau bunuh diri itu kan pasti pikirannya dia udahlah pengen akhirin aja semuanya. Tapi ketika dia bisa nelpon satu orang, satu orang itu penting di hidup dia, mungkin bisa ngerubah niat itu gitu ya. Betul. Ya kan. Nah, ini juga menjawab kenapa kok sampai terjadi kasus sekolah online sampai 4 orang anak tadi bunuh diri. Diduganya stres selama sekolah online, ya bisa jadi karena sebenarnya tidak ada yang salah dengan sekolah online-nya ya kan, karena namanya relasi kan nggak selamanya bisa ketemu setiap saat. Kayak kamu sama orang tua kamu setahun sekali, siapa sih nggak kepengen ketemu tiap hari atau tiap minggu sekali ya kan, walaupun sudah bisa cari nafkah sendiri, tapi tetap bagaimanapun orang tua kita kangen lah gitu ya kan ya. Tetapi yang namanya juga pekerjaan, aktivitas itu nggak bisa sesuai dengan jadwal kita untuk bisa ketemu kan gitu ya. Nah, tapi selama kita itu tadi bisa ada komunikasi, ya kan, itu juga akan menguatkan mental kita. Mungkin juga ini ya Dok, itu keempat siswa anak sekolah itu ini juga mungkin karena ini ya, maksudnya kurangnya support dan dukungan dari lingkungan dan orang tua juga mungkin. Kebanyakan seperti itu, karena bisa jadi dia sekolahnya memang via online, tetapi kadang banyak sekarang kalau kita perhatikan orang tua itu punya kesibukan, sehingga kadangkala tidak memberikan perhatian yang kuat. Mungkin selama ini ya kayak kamu kan larinya tadi adalah mengatasinya dengan rokok. Nah, mungkin 4 anak itu mungkin sudah nggak di rumah sendiri, dia sudah broken. Iya mungkin. Ya kan, dengan adanya sekolah itu pelarian dia untuk ketemu teman. Ya kan? Nah, begitu sekarang pandemi, sekolah online, dia mau kemana? Bener, udah di rumah udah broken, dia nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman-teman sekolahnya, akhirnya dia melakukan dengan diri sendiri. Nah, terjadi tekanan. Iya.
ya kan. Nah, makanya itulah pentingnya kita mengolah yang namanya tekanan dalam hidup. Ngomong-ngomong soal tekanan atau stres, Maulana sendiri selama menjalani dunia musik, ya kan, saat kamu bernyanyi, tekanan terbesar kamu itu apa? Saat saya bernyanyi Atau apa pernah kena stres apa? Maksudnya tekanan terbesar kamu, misalnya ketika manggung, orang itu, aduh, eh, takut nanti ada yang bawa spanduk turunkan Maulana. Wah, itu nggak sampai sana sih Dok. Kalau saya manggung paling kadang-kadang yang ada sebelum nyanyi itu pasti yang saya pikirin, ini panggung gede nih semua Mak. Apa yang harus saya lakuin di sana ya? Kecuali selain nyanyi gitu. Pasti kan kita harus interaksi yang bagus sama penontonnya. Undang saya. Saya bawa iya. barang dagangan di sini. Bukalah. Kalau panggungnya kalau udah gede ngomong dong. Iya. Saya bawa pasukan sales nanti sih juga ya. Oh jadi kamu kalau gara-gara panggungnya juga mikir ya? Iya itu bisa mikir Dok, kayak aku tuh nggak bisa kayak easy going aja gitu, kayak udah antar nyanyi aja sana sini. Tapi nggak bisa kayak gitu, harus dipikirin dulu. Ini harus ngapain nanti di panggung ini ya? Ke kanan nanti ngomong apa, ke kiri nanti ngomong apa. Dan ketika yang namanya lagu itu kan ada song, ada ref, dan nanti ada saatnya gitaris main gitu ya. Nah kalau saya di panggung sendiri nggak ada band, itu kan pasti nggak ada yang main gitar kan. Itu pas posisi lagi ada suara gitar main, saya harus ngapain? Maksudnya saya harus pura-pura main gitar kan? Iya benar. Nah, jadi itu kadang sedikit ngasih tekanan juga sih sebelum manggung. Nah, kalau rekaman pasti yang saya takutin itu takut lagunya nggak nyampe ke pendengar saya gitu. Jadi kadang saya juga anaknya agak perfeksionis gitu. Perfeksionis tapi kadang-kadang nggak sanggup buat perfect juga. Jadinya bingung. Jadi saya pengen nih lagunya biar kayak gini. Cuman ketika saya nyoba, kok saya nggak nyampe ya? Kok nggak bisa seperfect yang ada di pikiran saya gitu. Pengennya seperti itu tapi nggak nyampe. Nggak nyampe. Itu stres juga itu ya? Itu juga kadang-kadang langsung dapet tekanan itu. Duh nih nanti kalau fans saya denger dan mereka bilang suaranya berubah, mereka bilang rasanya beda, gimana ya? Sampai akhirnya ya tetap diakalin terus dan itu ngasih tekanan juga buat diri saya. Jadi kadang nyanyinya jadi nggak rileks, terus harus ngulang berkali-kali, itu ngaruh banget ke saya. Nyanyi lagu artinya sampai kamu bisa masuk dalam suatu lagu yang terlama. Maksud saya gini, lagu apa yang menurut kamu paling lama kamu take vokal? Take vokal. Paling sulit lah gitu. Kalau paling sulit nih dulu lagu Ayah itu termasuknya sulit. Itu sulit ya? Itu sulit karena waktu itu lagu Ayah itu udah rekaman kedua, itu yang udah ada video klipnya itu udah rekaman kedua. Lagu Ayah dulu yang rekaman pertama itu saya sampai nangis Dok. Nangisnya bukan karena sedih. Jadi mau jadi penyanyi sih juga nangis loh guys. Iya, nangisnya bukan karena saya sedih. Bapak udah nggak ada, bukan, karena bapak ibu saya masih ada alhamdulillah. Saya nangis bukan karena jadi pas di klip itu settingan ya nangis. Settingan. Tapi kamu lebih sedihnya itu karena take-nya itu ya? Karena susah. Terus dulu kan saya zaman masih kecil kan sering digalakin sama operatornya ya. Jadi dapat tekanan dari operatornya juga, itu nggak gitu, kamu kayak gini. Nah dulu kan saya rekaman lagu Ayah tuh 2014 lah. Nah itu rekaman pas suara saya masih kecil sebelum puber itu. Ya saya kan masih, maksudnya nyanyi juga masih awam dulu kan, rekaman juga masih awam. Jadi ya tolong jangan marah-marah lah gitu kan. Akhirnya saya nangis bukan karena lagunya tapi karena tekanan dari operator, dan lagunya juga susah gitu. Jadi sampai nangis sampai dulu. Tapi waktu tahun 2016 pas direkaman ulang pas masuk industri, itu udah beda karena saya udah tahu tekniknya, udah tahu bagian-bagian nadanya yang susah yang mana, itu saya pelajarin terus gitu. Ada nggak fans yang bikin kamu stres? Fans yang bikin aku stres? Ya stres. Mungkin dengan apa ya, kalimatnya, ucapannya, atau mungkin perbuatannya. Kalau sekarang udah nggak ada Dok. Tapi kalau dulu yang saya bilang waktu seminggu itu saya nangis itu ada. Karena saya dibilang ngehianatin band saya sendiri. Sedangkan band saya sendiri ada kakak saya di situ. Jadi saya dikira saya ninggalin band saya.
dan mereka nggak tahu konflik apa yang dialami. Itu nggak pernah saya kasih tahu kemana-mana. Emang itu dikip untuk diri sendiri saya dan band saya. Ya, makanya ketika saya tiba-tiba solo karir tuh, wah banyak banget tuh ucapan-ucapannya kayak lupa diri kamu, kamu diajak sama abang kamu terus sekarang milih sendiri. Oh, satu, kedua, gila ya kamu bisa ngianatin kakak kamu sendiri. Ada yang sambil bilang gitu. Ada yang sambil bilang kayak gitu. Itu padahal orang itu kamu berarti 3 tahun umurnya masih 15 tahun. Dan wow. Ya, dan saya tahu orang-orang yang ngomong kayak gitu dulu itu muji-muji saya. Ada nggak yang sampai orang-orang yang ngomong itu sampai ngirimin sesuatu kayak ngirimin pisau berdarah? Oh, enggak, jangan sampai dong. Ngirimin burung mati gitu. Enggak ya? Enggak sampai kayak gitu. Cuma ya itu dari jari aja sih mereka kayak nggak enak gitu. Padahal dulunya mereka nggak memuji-muji saya kayak suaranya bagus banget, lucu banget, gini. Tapi akhirnya bisa berbalik seketika gitu. Ya itu bikin tekanan sama diri saya. Nah karena saya anaknya belajar dari sesuatu yang udah dilewatin, jadi ya udah itu setelah ngalamin kayak gitu, akhirnya ya setiap orang ngomong-ngomong kayak gitu lagi, ngomong-ngomong apa segala macam lagi udah nggak peduli gitu. Enggak, lu nggak tahu permasalahannya apa. Iya betul. Dan gue juga selalu nutupin itu, jadi ya bodo amat mau ngomong apa gitu. Nah itu pelajaran buat teman-teman OKB ya, bahwa dalam hidup itu tidak ada yang abadi. Betul. Ya kan, hari ini kita teman besok jadi musuh, hari ini kita musuh besok bisa jadi teman lagi. Dan hati manusia gampang bolak-balik, berubah. Betul. Nah yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Betul. Makanya mental itu juga sama. Mental itu atau jiwa kita itu bisa berubah. Hari ini tahu tadi pagi bangun tidur mungkin melek mata kita moodnya tinggi. Iya, tiba-tiba siang kan bisa langsung turun. Udah nggak ada semangat hidup lagi gitu kayak udah mau tidur aja. Tapi satu pelajaran yang berharga yang penting nih ya dari obrolan kita Lana adalah itulah gunanya teman gunanya lingkungan. Yang bisa memberikan kita support, memberikan kita dukungan supaya jiwa kita tetap kuat. Karena tubuh ini kan seperti botol ini ya. Jiwa itu kan kayak airin tadi, harus diisi. Jangan sampai kosong. Karena kalau kosong ya botol ini mudah rapuh dan mudah disenggol orang juga. Ya kan, misalnya ada isi begini kan saya mau tekan kan susah. Ya kan, tapi kalau misalnya maaf gitu ya. Sekalian aus ya. Kalau kosong jiwanya nggak kuat, nggak banyak teman-teman yang kasih saran. Itu dia. Gampang hancur. Iya. Nah itulah gunanya kita punya teman, kita punya ya di sekitar kita itu untuk memberikan support, memberikan dukungan agar jiwanya terisi lagi. Ya kan. Mudah-mudahan pesan ini, obrolan kita ini menjadi pelajaran ya. Amin. Buat teman-teman, khususnya juga fans-fansnya Maulana nih. Betul ya kan? banget. Kadang-kala kita tuh harus belajar gini loh. Kita berhentilah ngomongin orang. Gitu. Kadang-kala kita nggak tahu kok apa yang dirasakan orang itu. Betul. Ya kan? Apalagi seperti Maulana ini, saya yakin pasti banyak hal yang sudah dialami. Betul. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Ya kan, dan yang terpenting kalau dari saya doanya adalah yang terbaik adalah sehat selalu. Itu yang paling penting karena kamu bisa menjalani semua aktivitas, bisa menyanyi itu karena modalnya adalah sehat. Betul kan ya? Betul. Semoga juga dokter sehat selalu, sukses selalu. Amin. Dan juga buat teman-teman OKB yang anak-anak remaja ini supaya mentalnya tetap sehat terus gitu ya. Karena jangan sampai gara-gara pandemi aja kok mentalnya down, mentalnya sakit gitu ya kan. Ini justru dengerin aja lagu-lagunya Maulana. Iya, kadang-kadang lagu itu bisa mengisi jiwa juga bisa sih, karena kalau kita lagi moodnya lagi turun lagi dengan kita dengerin lagu itu bisa naik lagi gitu. Betul. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sering-sering dengerin lagu. Terakhir sebelum saya tutup, siapa penyanyi yang menjadi panutan atau yang menjadi model kamu itu siapa? Model gitu ya? Kalau untuk sekarang ini penyanyi luar negeri atau Indonesia? Indonesia, lokal dong. Kalau lokal sih saya nggak banyak penyanyi solo ya, tapi penyanyi band sih. Ariel contohnya. Oh. Dok,
ngebayangin gak sih Ariel tuh dulu ngelawan stresnya dia dengan hal-hal yang udah dia Oh, oke, lalui. iya, benar-benar. Itu kan keren banget ya, maksudnya Iya. dengan dulu dia ada masalah seperti itu sampai akhirnya dia turun udah. Itu kalau saya ngalamin tuh hancur banget, Dok. Itu parah sih, itu hancur banget. Tapi Ariel bisa Merubah itu. survive lagi, bisa naik lagi, dan bisa bikin sesuatu yang baru lagi yang bisa diterima lebih dari yang dulu. Betul. Itu keren banget. Betul. Jangan itu juga pelajaran ya. Dan dia kamu jadikan contoh buat hidup Betul. kamu ya. Dia di hidup saya juga saya udah jadiin contoh, di musik saya juga sedikit saya ambil ilmunya. Aduh, terima kasih Maulana sudah sama-sama Pak. hadir di OKB, bisa berbagi pengalamannya. Ternyata di balik sosok Maulana yang pintar bernyanyi, teman-teman, itu banyak masa lalunya juga, pahitnya juga banyak. Betul. Bahkan sekarang juga masih ada pahitnya juga. Ya, tetap aja, jalanin aja yang penting. Ya kayak kopi ya, Iya. kan pahit, tapi kalau misalnya kepahitan tinggal tambahin gula aja. Itu dia. Pahit-pahit juga. Tapi ngomong udah punya dibutuhin. pasangan belum? Udah punya pemanisnya belum? Ada lah. Ada ya. Wah, ini bocoran buat Raja Maulana ini ya. Wah, ini nggak takut nih. Ya di posting ini nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang ada yang nggak terima, Dok. Oh, Cuman oke. lama-lama mereka nyadarin kalau saya juga manusia. Oh, gitu Butuh, ya. butuh yang namanya. Ya sama seperti kopi, butuh yang namanya gula. Gula Gitu. ya. Ya mudah-mudahan statement yang terakhir itu tidak membuat banyak wanita yang patah hati, khususnya fans Maulana ya. Iya. Tetap cintailah musik-musik Indonesia, termasuk juga lagu-lagu dari Maulana. Mudah-mudahan sukses terus Amin. karirnya. Dan ingat teman-teman sehat, obrolan kita ini kali ini adalah bicara tentang yang namanya kesehatan mental. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Setiap orang mungkin masalahnya bisa sama, tapi yang membedakan adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Ya, agar kita bisa tetap kuat, ingat kita harus tetap membangun yang namanya sosialisasi, komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Milikilah lingkungan yang sehat. Bahkan ada orang bijak mengatakan bahwa 5 orang di sekitar kita itu menentukan masa depan kita 3 tahun yang akan datang. Jadi kalau kamu menentukan 5 orang di sekitar kita itu salah posisinya, artinya punya 5 orang yang teman yang keliru, maka 3 tahun yang akan datang lagi masa depan kita juga bisa salah. Jadi tetap sehat, tetap ikutin obrolan kita di OKB teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda bisa selalu mendapatkan info-info yang menarik melalui OKB. Saya Darmawan pamit, sampai jumpa.